Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Astuti, NIM 2305030, jurusan Manajemen Dakwah kelas A. Dalam bahasa Al-Quran, dakwah berasal dari kata da'a, yada'u, dakwatan. Secara bahasa atau etimologis, kata dakwah berarti menyeru, memanggil, mengundang, mengajak, dan memohon. Menurut istilah atau terminologis dakwah adalah usaha menyampaikan sesuatu kepada orang lain, baik itu perorangan atau kelompok, tentang pandangan dan tujuan hidup manusia sesuai Islam. Menurut Ali Mahfudz, beliau mengartikan dakwah lebih dari sekedar ceramah dan pidato. Tidak hanya itu, dakwah juga meliputi tulisan atau bi'al kalam dan perbuatan sekaligus keteladanan atau bi'al balwa al qudwah. Dakwah juga dapat diartikan sebagai sesuatu kegiatan untuk memotivasi orang dengan basyirah. Maksudnya, mendorong orang dengan pengetahuan yang mendalam dengan tujuan agar motivasi ini tepat sasaran, agar menempuh jalan Allah dan meninggikan agamanya. Pengertian dakwah menurut para ahli. 1. Menurut Syekh Ali Mahfudz, dakwah adalah memotivasi manusia untuk berbuat kebajikan, mengikuti petunjuk, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, menurut Toha Yahya Omar, dakwah Islam adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, menurut Abu Bakar Ad-Deh, dakwah adalah perintah mengadakan seruan kepada sesama manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah yang benar dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Yang keempat, menurut Amrullah Ahmad, pada hakikatnya dakwah Islam merupakan aktualisasi imani atau teologis yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk memengaruhi, merasa, berpikir, bersikap, dan bertindak manusia pada tataran kenyataan individu dan sosial kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kegiatan dengan menggunakan cara tertentu. Yang kelima, menurut Al-Hasmi, dakwah Islami adalah mengajak orang lain untuk meyakinkan dan mengamalkan akikah dan syariah Islam yang lebih dahulu diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri. Yang keenam, Haji Muhammad Arifin, dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha memengaruhi orang lain, secara individual maupun secara kelompok, agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan, serta pengamalan terhadap ajaran agama sebagai message yang disampaikan kepadanya tanpa adanya unsur-unsur pemaksaan. Yang ketujuh, menurut Quraisy Shihab, dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha peningkatan pemahaman dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas. Apalagi pada masa sekarang ini, ia harus lebih berperan menuju pada pelaksanaan ajaran Islam secara lebih menyeluruh dalam berbagai aspek. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dakwah diartikan dengan sebuah proses mengajak manusia kepada ajaran agama Islam dengan cara-cara yang baik supaya mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Apalagi diketahui bahwa tidak semua umat manusia sudah mengetahui ajaran Islam secara menyeluruh, meskipun sudah ada kitab suci yang dapat menjadi petunjuk dalam setiap kehidupan manusia. Namun, perlu ada pihak yang menyampaikan secara aktif mengenai ajaran Islam tersebut. Hal inilah pentingnya ilmu dakwah. Sebab dakwah sendiri mengandung arti sebuah usaha menyampaikan sesuatu kepada orang lain, baik itu perorangan atau kelompok, tentang pandangan dan tujuan hidup manusia sesuai Islam. Namun, yang perlu dicatat adalah
Dakwah itu tidak sekedar menyampaikan ajaran Islam. Dakwah yang baik harus dilakukan dengan landasan ilmu yang benar. Banyak kalangan menilai bahwa dakwah lebih dari sekedar ceramah dan pidato. Dalam konteks penyebaran ajaran Islam, aktivitas dakwah memiliki kedudukan yang sangat strategis. Apalagi diketahui bahwa tidak semua umat manusia sudah mengetahui ajaran Islam secara menyeluruh. Meskipun sudah ada kitab suci yang dapat menjadikan petunjuk dalam setiap kehidupan manusia, namun perlu ada pihak yang menyampaikan secara aktif mengenai ajaran Islam tersebut. Hal inilah pentingnya ilmu dakwah. Sebab dakwah sendiri mengandung arti sebuah usaha menyampaikan sesuatu kepada orang lain, baik itu perorangan atau kelompok, tentang pandangan dan tujuan hidup manusia sesuai Islam. Dalam masyarakat, kita sering menyaksikan aktivitas dakwah justru menimbulkan perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan dakwah tidak dilakukan dengan benar. Dakwah hanya dianggap sebagai pidato atau ceramah satu arah dan memaksakan kehendak. Tidak heran jika dakwah justru menimbulkan perpecahan di antara dua pihak atau lebih. Cuma ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.